selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Ibda Yuni Frida Marbun dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang begitu inspiratif, yaitu Bapak Aida Wahyu Mulyawan atau yang biasa kita kenal dengan Polisi Sayur. Halo Selamat Bapak, datang, Bapak. Selamat datang Bapak. Sehat Bapak? Siap, Ibu. Santai aja Bapak, kita dialog santai aja. Makasih Bapak sudah mau datang di podcast kami ya Bapak. Kita akan nanya-nanya beberapa pertanyaan ya Bisa, Bapak. bisa. Babin itu apa sih Pak? Kalau Babin itu Ibu, Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi Babin itulah ring pertamanya Polri untuk masyarakat. Terus Bapak nih seorang Babin Kamtipmas nih. Kenapa Bapak memilih menjadi seorang Babin Kamtipmas? Sementara kita tahu kan pekerjaan Polri yang lain tuh banyak kayak nangkap orang jahat atau yang lain Ada gitu. yang Kenapa milih jadi seorang Babin Kamtipmas? Kenapa Pak? Kalau pribadi saya Ibu, tugas Babinnya seperti tugas malaikat. Kalau saya lihat tugas Babin dari awal sampai akhir itu ya tugas sama seperti tugasnya malaikat. Contoh, orang meninggal kita wajib hadir, yang kita wajib yang muslim wajib kita ikut sholat. Kemudian kalau ada yang melahirkan, kadang-kadang juga kita ikut menjenguknya ke rumah sakit. Belum lagi hal lain, lebih banyak yang positifnya. Makanya saya lebih tertarik di Babin, saya lebih banyak bisa beribadah di fungsi ini, terutama untuk sosialnya. Lebih mengabdikan diri ke masyarakat ya Bapak. Berarti lebih Bersinggungan langsung gitu sama masyarakat Bu. Kemudian ketepatan saya Babin Kamtipmas tinggal di wilayah Babin saya sendiri. Jadi itulah saya memanfaatkan sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena hari tua saya bakal tinggal di situ. Jadi hari ini saya membantu masyarakat, suatu masa anak dan istri saya ketibanya saya tidak ada, nanti dibantu oleh mereka. Wah, mulai sekali ya. Sudah memikirkan jauh ke depan ya Bapak. Bapak kan ini Pak di luar tugas Babin, kan Bapak terkenal dengan sebutan Polisi Sayur. Awal mulanya itu gimana Pak sampai disebut Polisi Sayur? Izin Ibu, saya bisa bercerita dari awal ya Ibu. Boleh Karena Bapak. kalau nggak dari awal agak bingung sedikit. Masyarakat ya. juga bingung ya Pak. Kenapa ya? Pak Polisi Sayur Nah. gitu? Saya 5 bersaudara. Jadi di bawah saya ketepatan difabel, laki-laki juga. Umur saya 3 tahun, orang tua saya lahir anak kedua. Jadi dalam keadaan difabel. Jadi difabel, saya harus dititipkan ke nenek. Ketepatan nenek saya ini orang kita suku Jawa. Jadi beliau dari mama, beliau suka bertani, hasil taninya dijual kembali ke pasar. Jadi saya umur 5 tahun saya sudah mengenal sayur. Pagi saya harus ikut mama saya mengantar ke persimpangan. Saya manggil nenek saya itu mama. Mama. Jadi saya antar mama saya ke simpang untuk beliau ke pasar untuk menjual sayur. Setelah itu saya sekolah, saya tetap tinggal dengan orang tua sampai tamat SD. Dari tamat SD, kemudian saya ke pesantren. Saya mondok selama 6 tahun. Saya SMP mondok. Di pondok saya itu ketepatan pondoknya sangat bisa dibilang menengah ke bawah. Kami santri butuh lebih, kami harus menanam sayur. Kemudian apa yang bisa kami kerjakan, yang penting kami dapat uang lebih di samping yang diberikan oleh orang tua. Jadi setelah saya jalanin 6 tahun di pondok, di pesantren, tamat pondok, saya tes polisi. Waktu saya tes polisi, ketepatan ada paman saya, dulu waktu zamannya konflik GAM, kami kan yang tes polisi tidak boleh tinggal di kampung, jadi harus tinggal di asrama. Saya tinggal di asrama dengan paman saya. Ketepatan ibu saya ini juga jual sayur.
Jadi pagi saya jam 5 pagi bersama anak beliau yang sekarang juga sudah jadi polisi. Kami berdua ya ke pasar lagi beli sayur untuk ke asrama, untuk dijual untuk ibu di asrama. Syukur alhamdulillah saya lewat. Kemudian saya tugas di Polresta Banda Aceh selang 1,5 tahun terjadilah tsunami. Terjadi tsunami, jadi ayah saya kena, mama saya kena, dan 4 adik saya kena. Saya tinggal sebatang kara. Saya mencoba hijrah ke wilayah lain, menuju Medan. Sampai di Medan, saya di Polres Pelbum Belawan, saya tinggal cuma sebatang kara. Hari-hari saya jalanin. Kemudian saya sempat jadi fungsi intel, saat itu saya menjadi Seprika Polres. 2010 saya ke Polsek Dalabuhan. Polsek Dalabuhan, saya juga di intel. 2013 itulah pertama saya jadi Babin Kamtibmas di Kelurahan Pai Pasir, Kecamatan Medan Marelan. Jadi hari-hari saya, karena saya tidak asing Ibu dengan sayur mayur, hari-hari saya lebih banyak ke petani. Saya lebih senang ke petani, hampir setiap hari ke petani. Waktu itu saya dengar ada keluhan para petani. Hasil pertanian para bapak-bapak petani dan ibu petani itu dikelola oleh tengkulak. Tengkulak itu ibu dia memberi modal, belum waktunya panen, tapi kalau harganya mahal itu dipaksa. Jadi seolah-olah itu punya mereka. Jadi petani ini cuma numpang menanam. Jadi saya punya ide kreatif bagaimana untuk membangkitkan perekonomian mereka. Kalau di wilayah kami ada ke arah ke terjun, dulu ada di pinggir jalan ini Pasar Tola Ibu. Pasar Tola ini gini, Pasar Tola ini dia pasar tidak boleh beli per kilo dia sistem tolak. Dia kalau sawi per bal, kangkung per bal. Jadi saya harus menghidupkan itu Ibu. Saya menghidupkan itu, alhamdulillah hidup, jadilah pajak sayur Kamtibmas. Saya bina para petani sekitar 750 orang, menjadilah Persatuan Petani Kamtibmas. Itu yang pertama yang Bapak kerjakan. Jadi saya sampaikan ke petani, setelah panen silahkan menjual sendiri karena pasar sudah ada. Kalau dulu kan masih dikelola sekarang pasar sudah ada Ibu ya. Silahkan petani harus jadi penjual juga karena susah senang orang ini waktu penanaman. Jadi gembiranya di saat menjual Ibu. Hasilnya bagus, panennya bagus, keuangan juga bagus. Jadi mengelola sendiri ya. Inspiratif sekali ya Bu. Jadi punya pasar sendiri ya Pak bagi mereka petani yang dibina oleh Bapak gitu. Itu yang Bapak hidupkan ya. Wow, inspiratif sekali ya Bapak. Apa sih Pak kendala dalam membina petani tersebut Pak? Memulainya proses. Pak. Semuanya kan dari niat Ibu. Saya punya prinsip hidup. Saya setiap pagi itu, setiap sholat subuh saya selalu belajar namanya isi. Ikhtiar, sabar, ikhlas. Saya tetap saya berbuat baik untuk masyarakat. Kemudian saya sabar apa hasilnya, suka tidak suka sama saya Babin Kamtibmas, saya terima. Kemudian saya ikhlas. Makanya saya tetap berpadu ke 3 huruf tadi, isi, ikhtiar, sama ikhlas. Segala sesuatu yang dilakukan ikhlas pasti ada buah yang hasil yang maksimal ya Pak ya. Luar biasa ya. Keren. Saya langsung wow. Apalagi tadi Bapak cerita kalau beliau korban dari tsunami. Tidak terpuruk ya dengan kesedihan, harus bangkit ya Pak. Dan menciptakan suasana yang ya ibaratnya buat masyarakat ya Pak ya. Luar biasa ya Pak. Itu omset untuk dari penjualannya tersebut itu diperuntukkan untuk masyarakat sendiri ya Pak? Iya Ibu. Kalau sekarang, dulu saya habis ini kan kembali ke pasar tadi, pedagang sayur Kamtibmas. Saya punya ide kreatif bagaimana kalau panen petani itu terlalu banyak, kan minimal nggak ada yang buang kemana, kita bingung Ibu. Iya benar sekali. Jadi saya buatlah namanya gudang sayur Kamtibmas. Gudang sayur Kamtibmas itu sentral Ibu. Sentral dari pertanian ke gudang sayur Kamtibmas dulu, baru kita supply ke pasar-pasar. Jadi alhamdulillah 2019 waktu itu masih Bapak Kapolda ya, Pak Kapolda Pak Agus Adrianto.
mungkin beliau kasihan melihat saya. Itulah semua itu tergantung dukungan pimpinan. Alhamdulillah saya di support beliau. Sekarang gudang kami di gudang Sayur Kamtipmas itu sudah pakai room custody, room pendingin. Wow. Jadi berapapun hasil pertanian kami siap menampungnya. Kalau dulu mungkin kami bisa menampung 1 hari 2 hari, itu harus kami jaga Ibu. Tapi kalau ini mau 1 bulan, mau 2 bulan, kami sudah tidak takut karena dia posisi sudah keadaan dingin. Sudah ada pendinginnya, Pak. Berarti kualitasnya itu terjaga ya, Pak, segarnya dari sayur tersebut ya. Iya. Jadi Ibu, kami ada 2 petani, petani darat dan petani gunung. Kalau petani gunung itu dia sejenis tomat, wortel, kol. Kalau petani darat dia sawi hijau, kangkung, bayam. Lebih ke sayur gitu. Ya, lebih ke sayur, dia ada 2. Jadi dari hasil penjualan di gudang Sayur Kamtipmas itu 25% itu untuk sosial itu. Sosial. Jadi di samping sosial, gudang sayur itu juga kadang-kadang kami membina para anak-anak yang tercandu narkoba. Kami berdayakan di gudang tersebut. Mungkin selama ini mereka belum tersentuh kasih sayang Ibu. Jadi saya sama istri ya harus mau tidak mau harus kami anggap dia sebagai anak supaya berubah. Alhamdulillah sudah 100 orang lebih Bu yang dari gudang sudah. Tidak gampang ya Pak untuk membangun kembali semangat anak-anak yang sudah ya salah lah pergaulannya Pak. Udah 100 orang Pak. Dan dipekerjakan di gudang. Di gudang. Untuk jadi, menjaga gudang menjaga ya Pak. Gudang, kemudian dia sudah bisa dia berdagang sayur, kita lepaskan itu. Kita beri modal. Ibarat diproduktifkan kembali gitu ya Pak. Mereka tidak lihat lagi Ibu. Karena waktu itu niat saya harus dalami cuma 1 Ibu. Setelah kedua orang tua saya meninggal, adik-adik saya meninggal, saya niat cuma 1. Ya Allah, saya akan cari 1000 ayah, akan cari 1000 mama, dan akan cari 4000 adik. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Saya punya rumah tafsir Quran, di situ ada anak yatim, hari-hari itu lebih banyak. Oh, inspiratif sekali ya kalau Mas. Nah, aku agak penasaran nih. Di pembuatan gudang sayur Kamtipmas, itu pembuatan awalnya nih Pak, pasti memerlukan modal. Siap. Pasti dong, kita tahu itu bangunan gitu kan ya Bu. Nah, ini dari mana nih Pak, kalau boleh tahu nih? Kalau boleh tahu modal awalnya pembuatan gudang Kamtipmas nih, gudang sayur Kamtipmas nih dari mana? Ada hal lucu memang, tapi dari masalah itu sekarang saya sama istri jadi akur. Dulu berantem Pak? Ya, dulu pertama kali saya membangkitkan semangat para petani. Saya anggap petani itu adalah pahlawan. Saya memberi 2 contoh negara ya. Arab Saudi itu berkembang dengan sayur, Israel itu berkembang dengan sayur. Berarti pahlawannya adalah petani. Waktu itu saya menggadaikan rumah. Rumah waktu itu saya colokkan ke bank, saya ambil 250 juta. Waktu itu istri saya belum tahu. Gadainya diam-diam gitu Pak? Iya, diam-diam. Jadi akhirnya saya sampai berantem besaran. Saya sempat tidur di garasi itu 1 minggu loh. Oh beneran? Ini beneran Pak? Tidak. Aduh. Karena berantem Pak? Berantem karena yang digadai rumah Bu. Rumah. Jadi waktu itu saya juga dibantu oleh Kapolsek saya Pak Yasir Ahmadi, Kompol Yasir Ahmadi, mudah-mudahan udah sespim beliau ya. Beliau juga membantu semuanya, sepenuhnya. Jadi kami di situ bahu-membahu, alhamdulillah berkembang. Dulu dindingnya ketepas, tapi perputarannya, jadi sayur yang tidak bagus itu kan yang kami anggap itu sayur ada 3 Ibu. Super, SS, Monja. Wah, ada ilmu baru nih Bu. Baru tahu. Ilmu baru nih. Ada 3. Dia super bisa masuk ke swalayan. Market. Kalau SS itu bisa kita masukkan ke LP, ke penjara. Penjara. Kalau Monja itu biasanya dipakai untuk rumah makan. Karena kan serba 8.000, 10.000, kita kan mencari yang lebih ini. Tapi sayurnya berkelas, tidak rusuh.
Jadi gara-gara berantem ya Pak ya. Iya. Tapi ada hikmatnya ya Pak. Bapak membuktikan ini nggak sia-sia nih. Sia. Gitu. Selain di bidang pertanian nih Pak, yang kita udah tahu, udah sama-sama tahu, Bapak udah luar biasa gitu ke masyarakat. Ide kreatif apa lagi nih yang Bapak udah mulai canangkan gitu ke masyarakat selain dari pertanian nih Pak? Siap Ibu. Kalau saya Ibu melihat situasi Medan Utara sekarang ini tawuran terus, Nah, saya anggaplah lahir 2000 ke atas, saya lihat itu Generasi Z. generasi apa? milenial. Jadi, ke atas ya Pak. Saya mencoba kembali kertas putih tadi itulah yang umur 5 atau di 6 tahun sampai 10 tahun. Coba saya kembali membina mereka seperti mengaji selepas maghrib. Kemudian membawa mas tapis Al-Quran. Kemudian memberi mereka semangat. Jadi yang selama ini saya anggap produk 2000-an itu udah gagal. Jadi saya tidak mau gagal dengan yang anak-anak saya yang baru umur 10 tahun. Termasuk anak saya sendiri, tetap saya memberikan cukup untuk pendidikannya sekarang di pondok semua. Saya takut hari ini saya menegur sama orang sebelum tahu anak saya. Jadi saya pondokkan mereka semua. Dan terarah. Aduh, idenya banyak banget ya Pak ya. Keren banget, inspiratif sekali ya Pak. Bagi kawan humas kalian juga bisa mencontoh seorang Bapak Babin. Batin. Keren. Dengan segudang Ide. Pasti Dan- banyak dong penghargaan yang Bapak dapat. Kalau Boleh boleh tahu nggak Pak? nih Pak. Dari Bapak Kapolres sudah ada beberapa kali, kemudian dari Ketua KPP Polri juga sudah dapat kita, kemudian sosok inspiratif se-Indonesia itu yang digelar oleh Wow, DAI TV. Tepuk tangan dulu. se-Indonesia. Bangga loh Pak. Polda Sumatera Utara ini punya Kemudian Babin seperti ini. kemudian saya dari Bapak Kapolda ada 4 kali sama ini sama Wow. Bapak Kapolda sekarang. Kemudian dari Bapak Kapolri, kemudian dari Bapak Kabak Hakam, kemudian saya sudah beberapa kali menjadi narasumber seperti di KND, saya sudah pernah menjadi narasumber. Nasional ya Pak. Kemudian ke fakultas-fakultas, saya sudah juga pernah jadi narasumber, itu hampir setiap bulan untuk membangkitkan anak-anak kuliah yang di pertanian. Wow. Keren. Universitas berarti Sumatera Utara udah dikelilingin nggak Pak universitasnya Pak? Wow. Pantas bapaknya ini ya, public speakingnya Enak banget enak ya. gitu. Penyampainya juga Udah luar nyaman biasa. dia, Pak. Ternyata sudah melalang buana ya Pak kemana-mana. Wow, keren. Nah, Pak. Closing statement Bapak untuk masyarakat bisa disampaikan Pak ke kami. Kawan humas. Ke kawan humas Pak. Jadi harapan saya cuma satu, kami ini Babin Kamtibmas, kalau tidak dianggap sebagai adik, sebagai abang, sebagai anak, otomatis mungkin kami tidak akan menyatu. Sebelumnya kami Babin Kamtibmas ini adalah dengan tegas kami sampaikan, kami ini adalah keluarga kalian yang polisi, adik kalian yang polisi, abang kalian yang polisi, dan anak kalian yang polisi. Jadi apapun permasalahan yang ada di masyarakat, kami terbuka. Karena Babin Kamtibmas itu yang langsung menyentuh untuk masyarakat. Wah. Luar biasa Luar sekali. biasa ya kawan humas. Jadi ibu kalau mereka tidak menganggap kita keluarga, tidak akan dapat. Nah, mereka harus menganggap kita Harus menganggap kita keluarga. Jadi masalah dalam masyarakat, insya Allah kita tahu. Tapi kalau mereka tidak menganggap kita keluarga, kita tidak akan dapat apapun, tidak akan dapat. Betul. Wah, kawan humas. Nah, kawan humas, terima kasih telah menyaksikan podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara pada hari ini dengan narasumber kita yang sangat inspiratif sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ibda Yeni Frida Marbun berserta rekan saya. Bribtu Genis Purba dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara berikutnya.
Selamat sore dan Salam salam presisi. presisi.